Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-aliyyul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh al-mab'uthu bin nuri wal huda sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an hadirin hadirat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang indah Allah kembali perjumpakan kita dalam serial kajian rutin ba'da dhuhur di Masjid Baitur Rahim, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, bersama MT As-Saf, dan kami haturkan jazakumullah khair atas semangat Anda semua, dan juga tak luput dari pihak DKM untuk terselenggaranya acara ini dalam materi kajian rutin, kajian ilmiah dari kitab Syarah Hisnul Muslim yang disyarah oleh Syekh Majdi bin Abdul Wahab Al-Ahmad, yang Hisnul Muslim yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, dan tak luput dari pensyarah sudah disahihkan, ditashih oleh penulis Hisnul Muslim, dan sudah kita sebutkan dalam muqaddimah pertemuan kita yang lalu. Kemudian kita lanjutkan dari nukilan yang dibawa oleh pensyarah yang mengambil dari kitab Al-Wabilus Sayyib Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, ketika menyebutkan tentang manfaat zikir dan doa. Pada pertemuan pertama kita sudah selesaikan sampai poin ke-14 dari sekian banyak manfaat zikir dan doa sebagai murajaah agar materi kita bisa dilanjutkan, dan murajaah bukanlah perkara yang harusnya membuat kita malal atau malas, tapi semakin materi tersebut lengket pada diri kita. Kullu ma takarrar taqarrar. Karena sesuatu yang diulang-ulang akan apa? Semakin kokoh, semakin menancap di dalam hati. Di antara manfaat zikir yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, secara ringkas, yang pertama, zikir dan doa menjauhkan, menghalau dan melawan setan. Yang kedua,
dia termasuk amalan yang diridhai oleh Allah. Dan ciri-ciri ibadah adalah amalan tersebut amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zikir menghilangkan rasa gundah, risau, kesedihan dalam hati. Dan zikir akan mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, dan semangat dalam hati. Yang keempat, dia menguatkan hati dan jasmani. Yang kelima, mendatangkan cahaya pada wajah dan hati. Yang keempat, mendatangkan rizki. Dan yang ketujuh, menyelimuti orang yang berzikir dengan keagungan, keelokan, dan keceriaan. Yang kedelapan, menumbuhkan mahabbah, kecintaan yang merupakan rohnya Islam, puncak dari agama, serta poros kebahagiaan dan kesuksesan. Yang kesembilan, menumbuhkan muraqabah, yaitu pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala hingga mencapai derajat ihsan. Ihsan apa? An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Yaitu Anda beribadah kepada Allah seolah-olah apa? Anda melihat Allah. Kalau nggak mampu, seolah-olah Allah melihat Anda. Ini derajat ihsan. Orang yang berihsan pasti dia Islam, pasti dia iman. Termasuk derajat yang paling tinggi. Muraqabah, merasa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jarang sekali orang yang zikir terjatuh dalam riya. Karena zikir terjadi pada setiap saat. Ya, bisa dilakukan dalam keadaan terang-terangan, kadang dalam keadaan menyendiri, bisa dia sedang berkendara dan gak ada satupun orang yang tahu, dan seterusnya. Yang ke-10, menumbuhkan inabah, yaitu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-11, menumbuhkan taqarrub, selalu merasa dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang banyak zikir, semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, membuka pintu lebar-lebar, pintu ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-13, menumbuhkan rasa takut serta pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sering berbuat maksiat, orang yang jauh dari zikir. Orang yang sering berbuat maksiat karena kecilnya rasa takut dia kepada Allah, banyak lalainya dia kepada Allah. Terakhir dari pertemuan kita sebelumnya, orang yang zikir akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pula akan mengingat dirimu. Kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Kita mengingat Allah dalam keadaan riang gembira, dalam keadaan sedih, susah, maka Allah akan mengingat kita. Ketika kita sedang banyak makanan, sedang gak punya masalah, mendapat nikmat sehat, ya kita mengingat Allah dengan apa? Sibuk ibadah, kajian, membaca Al-Quran, zikir. Maka saat kita mengalami kesusahan, kesulitan, terhimpit, maka Allah akan mengingat kita. Kita lanjutkan pertemuan kali ini, masuk poin ke-15. Masuk poin ke-15, manfaat dari zikir yaitu menghidupkan hati. Karena hati itu ada saatnya sehat, sakit, dan mati. Ada juga yang membagi hati menjadi 3. Hati yang kosong dari mengingat Allah, maka hati yang seperti ini, hati yang setan tidak membutuhkan banyak tenaga untuk membuat dia diserang dengan was-was. Kenapa? Gak perlu diserang sama setan, dia sudah lalai dan dia sudah terjatuh dalam maksiat. Sehingga apa? Asyaitan yastarihun, setan istirahat. Kenapa? Gak banyak butuh tenaga untuk menyesatkan orang yang kosong dari
hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada orang yang dia ini dikasih cahaya, tapi kadang juga terjatuh dalam maksiat. Ya, ada cahaya, ada kadang maksiat, dan setan terus menyerang dia. Kadang dia bertahan, kadang dia kalah oleh syaitan. Kadang dia jadi hati sehat, kadang dia jadi hati yang sakit. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah orang yang kecintaan kepada Allah betul-betul kuat, penuh dengan iman hatinya ini, maka ketika setan mengganggu dia, ketika setan menyerang dia, hati dia tegar dan setan bakal kalah dan bisa terbakar. Sebagaimana kondisi Allah ciptakan bintang di langit, rujuman lisyayatin, untuk melempar setan. Setan mau mencuri berita dari langit, dilempar. Begitu pula hati yang dipenuhi rasa cinta kepada Allah, hati yang kuat, ada setan mau ganggu, sudah dilempar duluan. Karena kuatnya iman dia. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, kedudukan zikir bagi hati ibarat kedudukan air bagi ikan. Berarti zikir seperti apa? Habitatnya ikan. Kalau ikan diambil orang yang hatinya kuat, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kun kasamak fil bahr, kun kasamak fin nahar, ya, atau fin nahar, ya, di sungai. Jadilah Anda ikan di lautan atau ikan di sungai, ya, atau ikan di sungai, ya, fil anhar. Jadinya apa? Itu habitat mereka. Itu habitat mereka. Demikian orang Islam, dia nggak mau orang yang imannya kuat, hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, mengingat Allah, dia nggak ingin diri dia lepas dari zikir sekejap mata pun. Sampai disebutkan dulu ada kisah seorang ulama di masa silam. Orang-orang salaf di masa silam sebagiannya mereka mengalami luka di kakinya. Mengalami luka di kakinya. Dan para pengobat di masa silam sudah mengenal yang namanya afyun. Afyun yaitu kalau di zaman sekarang katakan opium, terbuat dari bunga afyun, yang fungsinya untuk apa? Yukhadzir, sebagai obat bius. Sudah ada di masa silam. Pakai bunga afyun. Tujuannya kalau mau dioperasi biar tak sadar diri dulu. Dan kaki seorang pendahulu kita ini, kakinya mengalami pembusukan dan harus diamputasi. Dan pengobatnya berwasiat dia harus ditidurkan atau dibius dengan daun atau bunga afyun. Kemudian dia menolak karena dia nggak pengen diri dia lalai dari mengingat Allah walaupun hanya dibius. Akhirnya dia minta tolong kepada para pengobatnya yang mau memotong kaki, Al-Quran, mentartilkannya, mengindahkan bacaannya, dan dia berpesan, kalau kau lihat diriku sudah bisa menikmati, merasakan lezatnya Al-Quran yang aku baca, silakan potong kakiku. Subhanallah. Ini derajat keimanan mereka. Derajat keimanan mereka. Begitu pula ketika Anda sholat. Sholat juga termasuk bagian cara dia mengingat Allah, berzikir. Jadikan sholat itu juga habitat Anda. Seolah-olah Anda nggak ingin si imam
membaca bacaan yang indah untuk cepat tuntas. Anda nggak ingin dari takbiratul ihram, nggak pingin ketika Anda sujud, pingin tasyahud akhir, nggak ingin, pinginnya sujudnya lama, rukuknya lama, bacaan yang dibaca lama. Ya, Anda nggak pingin buru-buru salam. Kenapa? Karena Anda seperti ikan di lautan, pingin jadi habitat itu sholat. Begitu pula ketika Anda membaca Al-Quran, Anda nikmat membacanya. Sampai ada seorang sahabat dari kalangan muhajirin merasakan lezatnya bacaan sholat yang dia baca. Dan dia waktu itu menjaga kemahnya Nabi SAW. Satunya dari muhajirin, satunya ansor. Yang satu orang muhajirin ini sedang sholat. Ketika sholat, ada seorang musyrik yang melemparkan panahnya ke tubuhnya dia, bercucuran darah. Tapi dia tidak gubris, dia lanjut sholat. Dilempar lagi, keluar darah. Dia nggak gubris. Ketiga kalinya baru banyak keluar darah. Baru seorang sahabat Ansor yang ada di sampingnya yang tertidur terbangun dan kemudian lari mengejar orang musyrik ini dan kembali lagi ke sahabat muhajir ini. Kemudian sahabat Ansor berkata, "Malaka ma tatanabbah?" Kenapa engkau tak hati-hati? Kata sahabat yang salat dari kalangan muhajir ini, dia berkata, "Kuntu tataladzatu bil qiraah fala uhib an aqta qiraati." Aku sedang merasakan lezatnya bacaan yang kubaca. Aku nggak ingin bacaan yang kubaca ini terputus gara-gara apa? Panah tadi. Nah, sampai demikian derajatnya mereka orang-orang salaf. Mereka nggak mau lalai dari zikrullah. Juga ketika membaca Al-Quran juga demikian. Jangan Anda membaca Al-Quran buru-buru cepat selesai. Jadikan bacaan Al-Quran Anda seolah-olah Anda masuk habitat Anda. Katakan ikan di lautan. Anda gak ingin cepat tuntas. Anda gak ingin ada orang mengganggu Anda. Anda gak kepingin HP di samping Anda ya mengganggu diri Anda. Anda ingin habitat Anda sedang apa? Mendalami bacaan yang Anda baca, mentadaburi, memahami maknanya. Nah, sehingga apa? Ketika sudah merasakan seperti ini, dia bakal merasakan lezatnya apa yang dia lakukan. Yang ke-16, zikir dan doa adalah kekuatan hati serta ruh. Yang ke-17, zikir itu membersihkan hati agar tidak berkarat. Karena ada saatnya hati itu berkarat, ada saatnya hati itu bersih. Hati berkarat ketika dipenuhi dengan maksiat. Hati berkarat seperti hati yang banyak kotoran, ad-daran. Dan zikir adalah cara membersihkan karat pada hati tersebut. Cara membersihkan karat pada hati tersebut. Dan disebutkan Ibnu Jauzi, hati atau jantung ini seperti apa? Benteng, istana. Dan penghuni istana itu adalah akalnya kita. Di benteng itu di pojoknya ada menara. Di luar menara itu ada kaca-kaca untuk melihat siapa di luar menara, sehingga penjaga benteng tahu siapa di luar. Katakan zaman sekarang CCTV. Kemudian Anda perhatikan Allah juga berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya jantung, punya hati, tapi enggak digunakan untuk berpikir. Dan berpikir itu letaknya akal, dan jantung letaknya akal. Apa kaitan akal dengan otak jantung ini? Ternyata letaknya akal itu di jantung, dan otak pun juga berproses dengan jantung, ada tautan. Tapi ternyata daya pikir di jantung lebih kuat, bahkan dikatakan Dr. Asim Balawi 60 kali lipat lebih kuat daripada daya pikir yang ada di otak. Makanya jantung itu seperti istana, raja dan ratunya adalah akalnya kita yang ada di jantung. Ketika iblis dan pasukannya menunggu di luar gerbang, mereka menghembuskan asap hitam.
agar kaca yang memantau mereka menjadi gelap dan hitam, dihembuskan yaitu dengan syubhat dan syahwat. Penghuni istana, penjaga benteng, ketika mereka banyak istighfar, ketika mereka banyak dzikir pagi petang, mereka banyak sholat, mereka baca Al-Quran, mereka banyak isti'adzah, maka pada saat itulah asap hitam tadi yang sempat mengotori kaca bakal sirna. Demikian ya, zikir-zikir ini akan membersihkan hingga menjadikan seperti bersihnya cermin. Yang cermin di menara tadi untuk memantau siapa di luar benteng setelah dikotori oleh iblis dan pasukannya melalui syubhat dan syahwat. Ketika dengan banyak zikir, asap hitam menjadi hilang, cermin menjadi bersih. Bila hati meninggalkan zikir, maka ia akan berkarat. Ya, namun bila ia zikir, ia akan kembali bersih. Kemudian rahimakumullah jami'an, sebagaimana al-kir khabathal hadid, ya, sebagaimana kalau Anda perhatikan ada al-kir itu seperti dari kulit hewan, dibentuk seperti pompa, digunakan ketika diinjek, ditekan, dia mengeluarkan udara sehingga api semakin besar. Ketika besi, emas, perak ya dibersihkan dengan api yang semakin menyala, maka kotoran-kotoran akan semakin hilang, akhirnya dia berkilau kembali. Demikian kaum muslimin. Selama ini Anda mungkin mengenal fitnah. Apa itu fitnah? Ya, dikatakan oleh sahib lisan al-Arab Ibnul Mandur, dia mengatakan fitnah ay idza futinta dhahab wal fiddah fawqa an-nar. Seperti Anda punya emas dan perak. Anda punya emas dan perak ditaruh di atas api. Ketika emas dan perak diletakkan di atas api, maka emas dan perak yang asli akan apa? Ya tala'la, semakin menyala, semakin berkilau. Tapi ketika emas dan perak afkiran ditaruh di atas api, dia bakal redup. Itu mayyiz bain radi wal jayyid, dan fitnah itu seperti api. Demikian orang-orang muslim. Ketika orang muslim dikasih cobaan, dikasih bencana, dikasih fitnah, ya, orang muslim ini semakin kuat, imannya semakin tegar, sabarnya semakin kokoh, ya, semakin husnudzon dengan Allah, ridha dengan qada dan qadar, maka orang muslim ini bakal seperti emas asli, semakin berkilau imannya. Tapi kalau Anda dikasih cobaan, perjodohan, suami istri, masalah suami istri, pertengkaran, masalah dunia yang sedang terhimpit, Anda difitnah saudara Anda dengan ini dan itu dari fitnahan melalui ghibah namimah, Anda difitnah, Anda semakin apa? Semakin berkilau ketika Anda sabar, ridho dengan qada dan qadar. Tapi kalau Anda dikasih cobaan seperti ini, kemudian Anda menjauh, maka Anda bakal jadi seperti emas afkiran. Fa itu hati Anda juga demikian. Karena amalan-amalan qalbiyah, ya, itu sangat berat. Anda perhatikan, hati itu, jantung itu hanya seperti daging, gumpalan daging. Dia lembek. Tapi lembeknya dia bakal jadi orang keras. Bisa jadi orang yang lembek imannya. Bisa jadi melalui jantung ini dia tersesat. Bisa jadi dia beriman. Bisa jadi dia menjadi orang-orang yang ikhlasnya kuat, sabarnya kuat. Disinilah yang menentukan. Rahimahumullah jami'an. Hati ini dapat berkarat lantaran dua hal. Yang pertama,
lalai, ghaflah. Yang kedua, al-ma'siyah. Lalai dan perbuatan maksiat ini bakal membuat hati kita berkarat. Dan cara membersihkan hati juga ada dua, istighfar dan zikir. Istighfar dan zikir. Bagaimana cara menjadikan sebab-sebab hati kita istiqamah? Karena hati itu sebenarnya apa? Di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang bisa jadi ada orang yang paginya muslim, sorenya kafir, atau sorenya kafir, paginya muslim, dan seterusnya. Kenapa? Karena ada di antara jari jemari Allah. Makanya kita dianjurkan untuk berzikir, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi li ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya, maka palingkan hati kami kepada, yaitu datangkan hati kami kepada agamamu. Dan jangan palingkan, ya, hati ini, wahai yang memaling-malingkan hati, ya, jangan palingkan kecuali kepada ketaatan kepadamu. Dua hal yang menyebabkan hati ini istiqamah. Makanya nikmat yang besar adalah nikmat hidayah, termasuk hidayah Islam, petunjuk. Yang kedua adalah istiqamah. Afdhalun ni'mah ba'dal hidayah al-istiqamah. Nikmat yang paling besar setelah petunjuk adalah istiqamah. Dan istiqamahnya hati itu akan datang dengan kuat melalui dua hal, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim juga dalam kitab ini, dalam Al-Wabilus Shaib. Yang pertama, antakuna mahabbatullah ta'ala tataqaddam indahu ala jami'il muhab. Jadikan cinta kepada Allah itu paling terdepan dibanding cinta kepada makhluk apapun. Anda nggak boleh mencintai istri, suami, anak, orang tua Anda melebihi cinta Anda kepada Allah. Nggak boleh. Juga termasuk melebihi cinta Anda kepada Rasulullah. Nggak boleh. Sampai Anda perhatikan, di antaranya Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi jami'an. Tidaklah seseorang dikatakan imannya sempurna kecuali jikalau aku lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya, atau semua manusia. Atau semua manusia. Allah juga menyebutkan dalam surat Al-Imtihan, ayatul imtihan, ayat untuk ngetes hamba-hamba Allah. Ketika Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum jami'an." Ya, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian wahai umatku mencintai Allah, maka cintailah aku, dalam kurung Nabi SAW. Cintailah Nabi SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi nggak boleh cinta Anda kepada anak, suami, istri, bapak ibu, makhluk manapun melebihi cinta kepada Allah. Nggak boleh. Nggak boleh. Anda pun lihat, sujud kepada selain Allah nggak boleh. Ketika ada salat jenazah, ada nggak rukuknya? Nggak ada. Ada nggak syariat sujud? Nggak ada. Anda sujud hanya kepada Allah, nggak boleh kepada mayit, nggak boleh kepada kuburan, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nggak ada syariat rukuk dan sujud. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, seandainya aku boleh memerintahkan makhluk bersujud kepada yang lainnya, niscaya aku akan perintah wanita bersujud kepada suaminya. Nabi hanya bilang seandainya, tapi buktinya nggak boleh. Menunjukkan apa pentingnya.
Fa Anda perhatikan rahimani wa rahimakumullah jami'an, cinta kepada Allah harus dikedepankan. Anda perhatikan Khalilullah atau Khalilur Rahman, siapa saja Khalilur Rahman? Nabi Ibrahim, terus siapa lagi? Nabi Muhammad. Dua ini Khalilur Rahman. Anda perhatikan, Nabi Ibrahim lama nggak punya anak. Disebutkan Nabi Ibrahim khitan itu ketika usia 80 tahun. Punya anak dalam keadaan Hajar, istrinya ini sudah menopause, udah tua. Tapi dengan takdir Allah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan Nabi Ibrahim punya anak melalui Hajar. Bayangkan sekian lama nggak punya anak, Nabi Ibrahim punya anak. Dan Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Ya, setelah punya anak, dibawalah Hajar ke tanah yang tandus bersama putranya Ismail di Makkah. Kenapa dibawa ke sana? Karena biar nggak cemburu antara Sarah dan Hajar. Kadang ada saatnya istri satu, istri dua itu dipisah. Kadang ada saatnya istri yang banyak itu dijadikan satu, seperti Nabi Muhammad berkamar-kamar saja. 9 rumah sehingga dijuluki Ashabul Hujurat, yang punya kamar-kamar. Anda perhatikan di sini berikutnya, Nabi Ibrahim dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Padahal lama nggak punya anak, setelah dapat anak dibawa ke Mekah, tanah yang tandus, nggak ada air, kemudian ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Sampai Hajar berkali-kali memanggil Nabi Ibrahim. 1 kali nggak digubris, 2 kali nggak digubris, ketiga kali istrinya sambil memanggil Nabi Ibrahim, Allahu ya'muruka bihadza, apakah Allah yang memerintahmu seperti ini? Kemudian Nabi Ibrahim mengangguk-ngangguk, tapi tidak menoleh ke belakang. Kenapa? Khawatir kalau ngelihat Ismail, ngelihat istrinya lagi, khawatir hatinya dikalahkan dari cintanya kepada Allah. Cobaannya. Nah, subhanallah, makanya cinta kepada Allah kedepankan, biar hati Anda hati yang istiqamah, bisa dijaga. Kemudian setelah berapa lama Nabi Ismail sudah dewasa, punya keluarga, punya anak, punya istri. Kemudian Nabi Ibrahim datang ke rumah istrinya Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim berwasiat agar istrinya menyampaikan kepada putranya, agar menyampaikan kepada suaminya bahwasanya suaminya hendaknya mengganti palang pintu rumahnya. Kemudian datang Nabi Ismail, dan turunan dari Nabi Ismail yang jadi nabi cuma Nabi Muhammad. Adapun sekian banyak nabi dari Dari Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ismail diberikan wasiat oleh istrinya dari Nabi Ibrahim, dan disampaikan wasiat tersebut, dan berkata Nabi Ismail, kamu tahu enggak, laki-laki yang datang tadi adalah bapakku, Nabi Ibrahim. Dan wasiat bapakku adalah aku dianjurkan menceraimu. Nah, kemudian Nabi Ismail menikah lagi, dan kemudian datang lagi Nabi Ibrahim, dan pesan dari Nabi Ibrahim agar mengokohkan palang pintunya. Dan disampaikan oleh Nabi Ismail bahwasanya mengokohkan palang pintu yaitu agar istrinya dijaga. Jangan sampai dicerai. Itu pilihan yang cocok dari Nabi Ibrahim. Untuk Nabi Ismail wasiat agar mengokohkan rumah tangganya. Subhanallah, di sini Anda perhatikan, lama nggak punya anak, terus ditinggal. Kemudian ketemu dengan istrinya, itu pun tidak ketemu sama Nabi Ismail. Kemudian setelahnya ada perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Bayangkan, ini cobaan. Pilih Allah atau pilih keluarganya. Demikian Nabi Muhammad dicoba dengan 3 putra tersayangnya, dicabut nyawanya oleh Allah dalam usia 1 tahun sampai 2 tahun. Ismail, putranya Qasim, Abdullah,
Ibrahim. Yang lucu-lucu, sampai Nabi menangis. Sampai dikatakan sahabat, ya Rasulullah, ma yubkik, apa yang bikin kau menangis ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, innahu rahmah, menangis adalah rahmah. Dan anak itu rahmah. Makanya kalau Anda perhatikan dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Anda perhatikan di situ as-sakan, sakinah maksudnya apa? Untuk menikah siapkan tempat tinggal. Kemudian mawaddah. Ada yang menafsirkan maksudnya mawaddah adalah hubungan suami istri. Kemudian rahmah yaitu anak. Rahmah yaitu anak. Fa anak itu rahmah. Dan Nabi sampai menangis. Juga ditinggal putrinya yang lainnya. Ya, Zainab, Ummu Kulthum. Ya, dan Nabi SAW sedih. Tapi Nabi lebih memilih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding cinta kepada manusia. Sampai Nabi sebelum wafatnya, Nabi ditawarkan oleh malaikat Jibril pengen tambah umur atau pengen ketemu Rafiqul A'la. Pilihan Nabi SAW berjumpa dengan Ar-Rafiqul A'la. Gak mau tambah umur. Kalau kita mah gak dijamin masuk surga. Kalau malaikat Jibril menawarkan kepada kita mau tambah umur apa pengen mati dulu, ya kita pasti pilih tambah umur aja. Karena kita belum jamin masuk surga. Fa ini rahmanakumullah. Jadi istiqomahnya hati yang pertama, jadikan cinta kita kepada Allah melebihi cinta kita kepada keluarga kita. Hati-hati kalau ada di antara Anda cinta Anda kepada anak melebihi cinta kepada Allah, cinta Anda kepada suami melebihi cinta Anda kepada Allah, hati-hati. Allah bisa jadikan fitnah untuk diri Anda. Ada sebagian manusia, suami istri cinta sama anak berlebihan. Allah jadikan, Allah pisah mereka. Melalui perceraian, si anak ikut sana, si anak ikut sini. Bermula dari apa? Kesalahan diri kita. Berdampak apa? Allah ingatkan dan Allah gugurkan dosa kita. Makanya cinta sama suami, cinta sebatas cinta kepada manusia. Jangan melebihi cinta kepada apa? Seperti cinta kepada Allah dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai. Cukup ala kadarnya. Kalau Anda cinta berlebihan kepada manusia, ketika manusia mengecewakan Anda, maka bencinya Anda juga bakal berlebihan. Cinta ala kadarnya sebatas makhluk. Yang kedua, penyebab dari istiqomahnya hati kita yaitu ta'zimul amri wan nahi. Anda mengagungkan perintah Allah dan Anda menjauhi semua larangannya. Menjauhi semua larangannya. Ini akan menjadikan hati kita istiqomah. Hati kita istiqomah. Apalagi di zaman-zaman akhir zaman. Ketika fitnah menyambar-nyambar. Hati kita lemah. Na'udzubillah. Jauh dari zikrullah. Jauh dari ilmu. Maka kita bakal terombang-ambing oleh api fitnah. Sambaran-sambaran fitnah. Kemudian yang berikutnya, apabila karat hati ini telah menumpuk, katakan karat hati ini seperti tinta hitam. Dan karat hati ini termasuk lalai dan dosa. Maka karat ini akan numpuk di hati, akan menutupi hati atau jantung ini sampai nggak tersisa warna putih dari hati, sampai nggak tersisa cahaya. Maka saat itu hati menjadi gelap gulita, nggak ada cahaya secercah cahaya pun. Saat itu dia akan menjadi hati yang mati, hati yang kufur, hati yang sudah nggak ada cahaya iman. Ya, bila hati telah berkarat dan menjadi hitam, maka ia akan tertutup. Dikasih nasihat, udah menutup diri. Ya, lantas ia tak akan sanggup menerima kebenaran. Dikasih al-haq, nolak. Bahkan yang nasihati justru difitnah, dipukul, diusir.
Lantas ia tak akan sanggup menerima kebenaran dan tak bisa mengingkari kebatilan. Sudah nggak ada barometer, ini al-haq, ini al-batil. Dan ini musibah terbesar yang menimpa hati. Yang ke-18, menghapuskan dan menghilangkan dosa. Itu manfaat dari zikir. Sebab zikir dan doa adalah kebaikan yang paling agung. Kebaikan yang paling agung. Fa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis salata tarfayin nahari wa zulfan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikrad dzakirin. Anda perhatikan rahimakumullah jami'an, bahwasanya al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa. Termasuk kebaikan itu adalah zikir dan doa. Ya, selepas Anda berbuat maksiat, Anda ikuti dengan kebaikan. Contoh, infak sedekah. Setelah berbuat maksiat, banyak istighfar. Setelah berbuat maksiat, sholat. Setelah berbuat maksiat, zikir. Setelah berbuat maksiat, banyak-banyak bertaubat, muhasabah. Ini termasuk apa? Akan menggugurkan dosa-dosa kita. Akan menggugurkan dosa-dosa kita. Yang ke-19, manfaat zikir adalah menghilangkan kerenggangan antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang lalai itu ada kerenggangan antara dirinya dengan Allah. Sedang kerenggangan ini hanya bisa dihilangkan dengan zikir. Contoh, Anda saja ketika punya teman kajian, teman MT, ya, teman komunitas, teman grup. Anda kalau sering ketemu, saling tegur sapa di medsos atau ketemu offline, Anda bakal apa? Saling mencinta. Tapi kalau Anda jauh, lama-lama tidak ketemu, ya, Anda kangen tapi renggang. Lama-lama tidak ketemu, ada yang ngefitnah di antara Anda, fitnahan tadi bakal gampang melahap Anda, sehingga Anda ya bisa nggak tegur sapa lagi dengan teman yang tadinya sering jalan bareng. Kenapa? Karena nggak dibangun saling mengingat, saling hubungan, saling kontak, saling tanya kabar. Orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dia bakal apa? Cintanya terbangun. Contoh, ketika Anda mau menikah dengan calon Anda sudah ta'aruf. Anda ingat namanya, ingat wajahnya, ditulis nomor HP-nya, dikasih lambangnya, lambang yang menunjukkan cinta, sampai ditulis dinding kamar Anda ketika Anda belum menikah dulu, namanya laki-laki calon Anda, misalkan Sufyan, Habibi gitu. Yang laki-laki gitu, ya, calonnya Laila, qalbi, Laila, hatiku gitu ya. Ini menunjukkan apa? Terus, kemudian apa? Kalau Anda ingat Qais Majnun Laila. Qais laki-laki yang pendek, rambutnya keriting, hitam, bodinya nggak ada bagus-bagusnya. Dia ngayal pengen menikahi Laila. Laila bunga desa. Karena cintanya nggak diterima, gangguan jiwa nih. Sampai diingat Laila terus, bikin sholatnya nggak khusyuk, ya, sampai seperti apa, gangguan jiwa. Saudaranya Qais ini akhirnya mengajak Qais untuk ibadah, bisa tawaf di Ka'bah, biar disibukkan dengan zikrullah, biar lupa sama si Laila. Tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i, Safa wa Marwa. Ketika dia lelah, dia istirahat. Ada seseorang memanggil anaknya atau istrinya yang kebetulan namanya sama, Laila. Ya Laila, ya Laila, Qais gila lagi. Anda perhatikan, di antara di sini, kalau Anda mencintai Allah, banyak sebut nama Allah. Banyak sebut nama Allah melalui zikir, baca Al-Quran, melalui sholat. Ingat kepada Allah dalam keadaan riang gembira. Ingat Allah dalam keadaan dia dicoba, difitnah.
ingat Allah terus. Sehingga apa? Cinta terbangun. Saat itu cinta terbangun. Dan Anda mengingat Allah akan menjadi kelezatan tersendiri. Nikmat loh mengingat Allah. Sholat, merasakan lezatnya sholat. Ketika dia takbir, gak pengen cepet-cepet salam. Kenapa? Dilama-lamain. Bacaannya dienak-enakin. Sujudnya dirasakan tempat dia paling dekat dengan Allah ketika sujud. Ketika dia baca Al-Fatihah, dia resapi Allah jawab Al-Fatihah dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, Hammadani Abdi. Hadis Abu Hurairah, hadis Al-Qudsi, riwayat Imam Muslim. Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Athna alayya abdi. Dia rasakan, ya Allah, hambaku mujiku lagi. Maliki yaumiddin. Kata Allah, majjadani abdi. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Kemudian apa? Maliki yaumiddin. Ya, majjadani abdi. Hambaku mengagungkanku. Dia nikmati lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia resapi, hadza li wa hadza li abdi wa lahu masa'al. Malam yasal haraman. Ini separuhnya untukku, kata Allah, separuhnya untuk hambaku. Silakan hambaku mau minta apa, selama enggak minta yang haram dikabulkan. Ini lagi baca Al-Fatihah, diresepi maknanya. Kemudian dia baca lagi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata Allah? Hadza kullu li abdi. Ini semuanya untuk hambaku. Wah, Masya Allah. Mantap dia salatnya. Ini rahmatullah jami'an. Dia mengingat Allah terus, kapanpun saatnya mengingat Allah. Apapun kondisinya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma yang di kamar mandi kita nggak ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nggak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pasar, makanya juga Anda juga ke pasar baca doa masuk pasar. Coba ada yang tahu doa masuk pasar, angkat tangan. Apa doanya? Yang keras, ada mic. Ada yang keras, pakai mic. Ahsanti. Yang lainnya? Nah, penting, ibu-ibu paling sering masuk pasar. Masuk mall, plaza, itu juga pasar. Bukan hanya pasar ikan, ya. Pasar modern, pasar tradisional, ya pasar tetap. Dan termasuk tanda-tanda hari kiamat, banyak-banyakan pasar. Pasar semakin banyak. Nah, fa ini rahmatullah jami'an barakallahu fikum. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-19, yang ke-20, ketika seorang hamba mengingat keagungan Allah, dia bertasbih, dia bertahmid kepadanya, Allah akan mengingatnya di kala susah. Ya, ketika dia ingat Allah dalam keadaan riang gembira, ya, Allah juga akan mengingat dia dalam keadaan susah. Bayangkan orang Islam diajarin semuanya zikir, mau naik tanjakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika turun, subhanallah, subhanallah. Adapun Anda naik tangga rumah, nggak ada syariatnya. Kan tanjakan beda ini. Ya, tangga rumah nggak perlu. Ya. Ini rahmatullah, kita diajarkan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan riang gembira ataupun susah. Yang ajaibnya ketika Anda riang gembira, Anda ingat Allah. Ketika susah, Allah ingat Anda. Bayangin, umat Islam aja ingat Allah ketika ada makanan di hadapannya, dia nggak melupakan Allah. Kecuali yang setan lupakan. Wa ma ansanihu illa syaitan an adkurah. Dibikin lupa sama setan untuk baca bismillah. Tapi dalam keadaan dia riang gembira, ada makanan, dia selalu ingat Allah. Bismillah.
dengan nama Allah saya makan. Sebut nama Allah. Ya. Dalam keadaan dia yang gembira. Saat dia nggak ada makanan, saat dia kekeringan, kesusahan, Allah ingat dia. Begitu pula setelah makan, baca doa. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini dan rezeki ini yang bukan dari daya dan upaya dariku, semuanya dari Allah semata. Anda memang ada yang kerja di sana, dapat gaji sebulan sekian, Anda dari pagi sampai sore, Anda merasa itu jerih payah Anda, tapi karena tawakal Anda, karena rendah hati Anda, inkisar Anda di hadapan Allah, Anda merendah, kami dapat makanan bukan karena jerih payah. Kita jangan pernah sombong. Masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan bukan karena kita usaha keras kita, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Rendahkan diri kita. Sampai kata Nabi SAW, barang siapa yang makan kemudian baca doa ini, dosa yang telah lalu bakal digugurkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Masya Allah. Habis makan ingat Allah. Mau makan, ingat Allah. Ketika Anda kurang makanan, Allah gak akan menyia-nyiakan Anda. Allah pasti mengingat Anda. Ini rahimahumullah jami'an barakallahu fikum. Sekali lagi, mengingat Allah akan menyebabkan Allah ingat dengan kita. Dan kalau kita melupakan Allah, kita sibuk dengan maksiat, Allah akan lupakan diri kita. Allah gak butuh dengan kita. Ya, Allah gak butuh syukurnya kita. Allah gak butuh sholatnya kita. Tapi kitalah yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh cintanya dilimpahkan kepada kita. Makanya disebutkan dari Ibnu Abbas, ketika dia sedang di belakang Nabi SAW, Nabi berwasiat kepada anak pamannya ini, ya gulam, inni u'allimuka bikalimatin. Wahai anak kecil, akan kuajarkan pada dirimu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad kataballahu lak, wa law ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in wa lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Nabi bersabda, berkata kepada Ibnu Abbas, aku akan kau ajarkan pada dirimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jagamu. Jaga agama ini. Jangan langgar perintahnya. Ya, jangan datangi larangannya. Jagalah agama ini. Niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Makanya jangan minta kepada manusia. Ya, jangan minta kepada jin, jangan minta kepada kuburan, jangan minta kepada berhala, jangan minta kepada penjaga lautan, jangan minta kepada penjaga ini dan itu, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kau minta tolong, berharap tolong, mintalah tolong kepada Allah. Walaupun urusan makan, bismillah, dengan nama Allah aku minta tolong, aku mau makan. Karena ada isti'anah. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya seandainya umat itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dirimu, mereka nggak akan bisa memberikan manfaat kecuali sedikit saja dari apa yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala manfaat untuk dirimu, dan sebaliknya demikian. Manusia nggak akan bisa membahayakan diri Anda walaupun mereka bersatu dari zamannya Nabi Adam sampai manusia akhir zaman bersatu, manusia atau jinnya
untuk membahayakan diri Anda, nggak akan bisa membahayakan diri Anda kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Untuk Anda kuat tawakal, kuat iman, pasrahnya Anda kepada Allah kuat. Anda difitnah, Anda santai. Nah, kenapa? Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah semua yang terjadi pada diri Anda kecuali sudah dicatat. Dan bagi Anda untuk bersabar. Yang ke-22, menyelamatkan diri atau dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, untuk menyelamatkan diri Anda dari azab. Contoh zikir la ilaha illallah dalam hadis al-bitaqah. Hadis bitaqah disebutkan ada seseorang yang waktu itu ditimbang di mizan. Nanti di padang mahsyar itu ada timbangan. Lahu kifatan, timbangan itu punya daun timbangan. Walahu lisan, dia punya lisan timbangan. Lisan timbangan itu untuk melihat mana yang lebih berat, kiri apa kanan. Ya, ketaatan apa kemaksiatan, mana yang lebih berat, ini lisannya. Dan kifah itu daun timbangannya. Dan orang ini didapati punya catatan dosa sebanyak 99 gulungan dosa. Satu gulungan ini kalau dihamparkan maddal basor, sepanjang mata memandang. Anda nggak tahu sepanjang mata memandang Anda berapa kilo. Itu dosa kalau dihampar semuanya dosa. Dan dosanya dia 99 gulungan. Satu gulungan sepanjang mata memandang, kebayang banyaknya dosa dia. Tapi ternyata ketika ditimbangan, satu gulungan yang tersisa, yang 99-nya itu dosa, harusnya membuat timbangan itu berat, sebelah kirinya dosa, ya. Tapi yang sebelah kanan ini ternyata lebih berat daripada 99 catatan gulungan dosa. Satu gulungan ini isinya ternyata apa? Zikirnya dia, la ilaha illallah. Zikirnya dia mengalahkan dosa yang begitu banyak. Makanya dia menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu kali zikir saja, sebelum dia dalam keadaan roh dicabut, sebelum dalam keadaan sekarat wafat, dia masih sempat mengucapkan la ilaha illallah. Tanda-tanda dia dalam keadaan husnul khatimah. Dahinya juga berkeringat. Man qala fi akhiri umri la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, dia masuk surga. Ada yang menyebutkan yaitu maksudnya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh, yang penting ada unsur la ilaha illallah. Ada yang membaca sebelum meninggal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh. Yang jelas ada unsur la ilaha illallah. Nah, maka dia masuk jannah. Anda perhatikan, Anda mungkin masih punya bapak, ibu, kakek, nenek. Ada sebagian orang tua, apalagi yang punya riwayat dulu punya ilmu kebal. Imma dia kena jinnya atau jin nasab. Di akhir hayat dia bakal diserang oleh jin, baik korin atau jin nasab atau setan. Biar dia susah ngucapin la ilaha illallah. Biar dia lalai dari zikrullah. Hati-hati kalau Anda dapat bapak, ibu, kakek, nenek usia sudah sepuh, sering lihat TikTok, sering lihat HP, gak pernah pegang Al-Quran. Hati-hati. Anda lihat tiba-tiba dia sering ngamukan, emosi, pikun. Disebutkan oleh Al-Qurtubi, orang yang sering membaca Al-Quran, mentadaburi maknanya, walaupun usianya sudah 100 tahun akan dijauhkan dari pikun. Nah ini kalau kita punya orang tua atau kakek nenek jauh dari Al-Quran, apalagi gak bisa baca Al-Quran. Nah, apa? Di akhir hayat dia sibuk ngurusi warisan. Sampai mau meninggal
bukan la ilaha illallah yang dia baca. Dia bingung, mana hartaku, mana warisanku. Padahal sudah mau dibagi. Dia masih sibuk urusan dia. Makanya innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya, penutupnya, endingnya. Nah, ada orang sudah sepuh, dibikin sibuk apa? HP, sibuk harta. Ada yang sibuk masih pengen main kartu. Oh, itu jebakan-jebakan setan semua. Karena di akhir hayat, endingnya setan bagaimana menjebak dia. Makanya kalau Anda dapati orang sudah sepuh, wasihati terus. Bu, udah baca Al-Quran belum? Bapak sudah belum? Sudah zikir pagi petang belum? Kenapa? Fisik mereka lemah, ditambahi iman lemah, setan dengan leluasa menyerang mereka sampai dibikin mereka susah mengucapkan la ilaha illallah, sampai dibikin mereka bisa murtad. Itu makarannya mereka. Karena endingnya mereka di situ. Perjuangan qarin, jin nasab, dan setan yang menyerang mereka. Anda bayangkan, bisa jadi setan ini nggak ada yang ikut KB. Ya, Anda bayangkan setan dijadikan Allah, umurnya bisa ratusan tahun, ribuan tahun. Yang manusia KB, ikut KB, yang manusia ya banyak disesatkan oleh setan jumlahnya banyak, ya menyerang dia, sedangkan benteng dia lemah. Maka pada saat itu apa? Serangan akan semakin dahsyat ketika di akhir hayat. Ketika di akhir hayat. Yang kedua, tiga, penyebab turunnya ketenangan dan rahmat dari zikir ini. Di samping itu malaikat juga akan mengelilingi orang-orang yang berzikir, sebagaimana telah dikabarkan Nabi SAW. Hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah liyatadarasunahu fima bainahum ma la nazalat alaihim as-sakinah fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyat ar-rahmah wa hafadhumul al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Riwayat Imam Muslim. Termasuk kita duduk di sini termasuk zikir. Anda ikut kajian, taklim, itu zikir. Anda zikir pagi petang, zikir. Anda baca Al-Quran, zikir. Anda banyak istighfar. Nabi seharinya bisa istighfar 80 kali, 100 kali. Itu juga zikir. Anda berkendaraan motor, mobil, zikir. Anda sambil masak, berzikir, zikir. Ya, Anda selalu mengingat Allah. Mau makan juga zikir, mau masuk rumah juga zikir. Anda mengingat Allah selalu. Dan termasuk ketika Anda duduk bermajelis di rumah, dari rumah-rumah Allah, maka apa? Hati Anda bakal tenang. Hati Anda tenang. Ketika Anda di masjid, ya, saat itu apa? Ketenangan akan meliputi hati Anda dan diliputi rahmah, dan malaikat mengelilingi Anda. Malaikat mengelilingi Anda. Bahkan disebutnya dalam hadis yang lainnya, ya, yadha ajnatahu ridwan bima yasna. Malaikat merendahkan sayapnya, mengepakkan sayapnya, meridhai dengan apa yang Anda perbuat dengan menuntut ilmu. Bahkan semut di dalam lubangnya memintakan ampun kepada Allah untuk Anda. Sekarang ini bayangin Anda seperti ini. Malaikat ada di sekitar Anda. Tapi orang-orang munafik bilang apa? Coba saya ambil palu, saya ambil paku, mau saya palu sayapnya malaikat. Coba. Orang gak percaya dengan hadis Nabi SAW. Bahkan ikan di lautan memohonkan ampun untuk Anda ketika sedang berzikir, kajian. Ya, dan kajian termasuk zikir juga. Fa ini rahmani wa rahmakumullah manfaatnya. Yang kemudian ke-24, dengan Anda berzikir menghindarkan lisan Anda dari ghibah, menyebutkan kejelekan saudara Anda yang saudara Anda nggak ada di hadapan Anda. Namimah, mengadu domba. Padahal Nabi bersabda, la yadkhul jannah an-namam, nggak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hamazim masya'in binamim,
Termasuk orang pengadu domba akan masuk neraka. Kemudian perkataan dusta, keji dan batil. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah. Kalau ngomong mesti isinya nyebutin kejelekan orang, adu domba orang, isinya dusta, ya, isinya kata-kata jorok, kata-kata kotor, kata-kata yang batil. Kenapa? Karena dia jauh dari zikir. Kalau Anda lihat ada orang seperti ini, oh dia rajin sholat, tapi kenapa kata-katanya seperti ini? Bisa jadi sholatnya nggak diterima, atau diterima hanya sedikit. Perlu dievaluasi sholatnya. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu menjaga seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa dia terjatuh seperti ini? Berarti sholatnya tanda tanya. Ini katanya sudah ngaji, sudah hijrah, tapi kok lisannya tambah pedes. Berarti niat hijrahnya nggak benar. Berarti ngajinya belum benar. Udah ngaji kok, tapi tambah sering adu domba. Bapak ibunya dikafir-kafirkan. Ya, teman-temannya, saudaranya digoblok-goblokin. Wah, ini koreksi. Untuk apa dia ngaji? Ya, penuntut ilmu kalau nggak merasakan ilmunya, koreksi tujuan dia menuntut ilmu. Ya, saya sudah senior kok, kan saya sudah ngaji lama. Ini orang ngaji baru saja. Orang ngaji baru saja, jangan sok nasihati kami yang sudah lama. Ini namanya apa? Senioritas. Ngaji bukan karena Allah, tapi karena pengen diangkat derajatnya sebagai senior. Nah, ini rahimahumullah, zaman ini termasuk penyakit. Orang merasa senior, ya, termasuk apa? Termasuk penyakit. Harusnya dia nggak merasa senior. Siapa saja di antara kita sama-sama menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai kita masuk liang lahat. Ya, Imam Ahmad nggak merasa dia diseniorkan, Imam Syafi'i nggak merasa. Justru mereka takut kalau apa? Mereka dighului, dilebih-lebihkan dari manusia yang biasa. Pernah satu ketika Imam Ahmad mendapati berita ada seorang fulan muhaddits menyampaikan hadis di atas meja. Ada payungnya di bawah terik matahari. Muridnya yang begitu banyak dibiarkan di bawah terik matahari. Kemudian Imam Ahmad dengar berita seperti ini, hatinya nggak nyaman. 2 hari nggak bisa tidur sampai dicari. Ini muhaditsnya siapa, syekhnya siapa, sampai ke depan rumahnya diketok pintunya. Dibukakan pintunya, kaget. Imam Ahmad, ada apa? Tumben datang ke rumah dia. Ya, kemudian Imam Ahmad bercerita, aku dengar 2 hari lalu kamu ngajar, kamu menyampaikan hadis di atas meja pakai peneduh, sedang muridmu ada di bawah terik matahari. Apa bedamu sama muridmu? Masya Allah. Imam Ahmad, ada bedanya, kita sama-sama menuntut ilmu, nggak perlu senioritas. Aku sudah ngaji kok. Yang baru ngaji jangan naik panggung yang tinggi, panggungnya rendah saja, jangan diangkat. Yang sudah ngaji lama, kami loh siap naik panggung tinggi. Siapa yang angkat panggung-panggungan? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan ngaji lama, bukan senioritas. Subhanallah, ini rahmatullah contoh. Demikian Imam Ahmad gak nyaman melihat orang yang merasa dia beda dengan yang lainnya, sama. Imam Ahmad termasuk yang tawadhu, rendah hati. Ada juga dalam majelis yang lainnya, biasanya seorang syekh ini kalau ngajar, dia muhadits ini di antara muridnya kadang diselingi senda gurau. Suatu ketika Imam Ahmad hadir di majelis tersebut dan syekhnya muhadits melihat Imam Ahmad hadir, sama sekali nggak ada senda gurau. Kenapa? Karena wibawanya Imam Ahmad. Pernah satu ketika Imam Ahmad perjalanan dari Irak ke Yaman, jauh banget nih, jalan kaki, demi mencari hadis di hadapan Abdul Razak bin Hammam As-San'ani, seorang ulama dari Son'a, negeri Yaman Utara. Sampai sekarang ada namanya Masjid Abdul Razak. Ketika dia belajar, gurunya Abdul Razak bin Hammam, betul-betul Imam Ahmad punya wibawa. Suatu ketika Imam Ahmad gak hadir di majelisnya gurunya Abdul Razak bin Hammam, dan dia tanya, mana Ahmad bin Hanbal? Sepertinya sedang di pasar ya Syekh ini.
Lagi di pasar. Ngapain di pasar? Dicari sama gurunya. Dicari sama gurunya, ternyata di pasar dia apa? Jadi hamal, jadi tukang pikul. Mikuli barang-barang, dipindah dari kendaraan ke kendaraan, onta ke onta, tunggangan ke tunggangan yang lainnya, naik turun barang ke toko. Itu Imam Ahmad. Wah subhanallah. Kemudian sampai gurunya tanya, kamu gak usah kerja ini, biar kami kasih mukafaah ke kamu, kamu duduk saja menuntut ilmu. Dia gak mau. Dia tetap harus kerja. Coba subhanallah. Ini low profile, siapapun kedudukan dia low profile. Gak usah merasa wah, apa bedanya kita dengan manusia biasa yang lainnya menuntut ilmu dan bukan menuntut ilmu. Diangkat derajatnya bukan karena keinginan kita. Allah menginginkan kalau orang punya ilmu diangkat derajatnya dibanding yang lainnya, tanpa kita sendiri menaikkan derajat, tapi Allah yang menaikkan derajat. Ini Imam Ahmad bin Hanbal menunjukkan apa? Wibawa beliau. Pernah juga disebutkan kisah Imam Ahmad melakukan satu perjalanan untuk mencari hadis, dan di satu perjalanan dia tidur di masjid karena lelahnya dia, dan diusir sama penjaga masjid, katakan DKM-nya. Diusir, nggak boleh tidur masjid. Bingung mau tidur di mana. Akhirnya ketika keluar ketemu dengan orang yang nggak jauh dari masjid, dia penjual roti. Dimulailah pembukaan pembicaraan. Ditanyai siapa namanya, ternyata namanya Imam Ahmad. Ya, Ahmad bin Hanbal. Kamu yang dari Irak? Imam Ahmad, kata dia. Akhirnya ketahuan ini Imam Ahmad. Penjaga roti ini kata dia, demi Allah, berapa waktu, berapa lama, berapa tahun saya berdoa agar saya bisa berjumpa denganmu, dan Allah temukan saya di sini bersama kamu. Kemudian Imam Ahmad tanya, apa rahasianya engkau bisa ketemu saya? Jawabannya istighfar. Di antaranya banyak-banyak istighfar, doa, dan dikabulkan apa? Keinginan dia untuk apa? Berjumpa dengan Imam Ahmad. Fa ini rahimahumullah jami'an barakallahu fikum. Yang terakhir kita selesaikan sampai halaman ke-25. Masih banyak lagi, tapi sekali lagi jangan buru-buru untuk baca kitab. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kun kasulhafah. Jadilah Anda seperti seekor penyu. Penyu ketika lewat jalan, dia lurus, gak belok-belok. Jalannya pelan. Ujungnya gak tahu, ujungnya sampai mana. Dia sampai tujuan dia apa enggak, dia gak tahu. Yang penting jalan, walaupun nanti akhirnya meninggal di tengah jalan kepanasan. Artinya istiqomah Anda. Kita gak tahu selesai apa enggak selesai kitab ini. Umur kita selesai apa enggak menyelesaikan kitab ini. Yang penting kita istiqomah. Ya, sabar. Dan yang ke-25, majelis dzikir adalah majelis para malaikat. Sedangkan majelis senda gurau dan kelalaian adalah majelisnya setan. Makanya ketika Anda bermajelis, selesai majelis ilmu di masjid atau majelis Anda ngopi ketemu teman-teman, jangan lupa baca doa setelah bermajelis. Apa bacanya? Mic-nya diambil lagi. Doanya apa? Yang jawab ini kalau bisa ada door prize. Ya. Ahsanti, ya, makasih Bu, Masya Allah. Jadi karena sudah ditutup, jadi kita tutup majelisnya. Baik, ini ada dua pertanyaan. Apakah qalbu itu jantung ataukah hati? Qalb dinamakan qalbu likathrati taqallubih, karena dia gampang bolak-balik. Hati, qalbu yang dimaksudkan adalah jantung kita, bukan liver. Cuma bahasa Indonesia aja mengartikan hati, padahal maksudnya adalah jantung. Dan dia qalb, ingat jangan salah baca, kalb. Kalau kalb nanti anjing. Kalau qalb hati. Jangan sampai keliru, manajemen kalbu, manajemennya anjing nanti. Tapi pakai qaf, qalbu. Dan dia dinamakan qalbu karena apa? Likathrati taqallubih, karena sering bolak-balik. Kadang istiqomah, kadang enggak istiqomah. Kadang taat, kadang maksiat. Ya. Wah, sampai bisa paginya
Muslim sorenya bisa kafir, sore kafir, pagi juga bisa muslim. Makanya hatinya manusia apa? Baina asabi'ir rahman, di antara baina asabi' min asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah. Makanya banyak-banyak zikir. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi li ta'atik. Sering baca zikir Anda baca ini. Ya, karena dia bisa berbolak-balik. Jantung ini lembek tapi bisa bolak-balik. Dan di jantung inilah letaknya iman, letaknya kekufuran, letaknya ketaatan, letaknya kemaksiatan, letaknya sabar, letaknya amarah, ya, letaknya rasa benci, letaknya rasa suka di jantung, ya, letaknya tawakal, letaknya ikhlas, letaknya riya di sini. Fa ini rahimahumullah, maka yang dimaksudkan qalb di situ adalah jantung. Yang disebutkan dalam hadis juga, ya, inna fil jasadi mudghah, dia adalah gumpalan daging. Di tubuh kita ada gumpalan daging. Kalau gumpalan daging ini baik, semuanya baik. Kalau gumpalan daging ini rusak, semuanya rusak. Dan ketahuilah gumpalan daging itu adalah jantung, al-qalb. Dan jantung termasuk organ yang memimpin semua organ dalam Islam. Dari hadis ini kata Suyuti dan Ibnu Qayyim, organ itu dibagi menjadi dua, ar-ra'is dan mar'us. Ar-ra'is pemimpin, al-mar'us yang dipimpin. Pemimpinnya organ adalah jantung. Makanya kalau jantung rusak, semua organ ikut rusak. Ya, semua organ ikut rusak. Lain dengan pengobatan timur atau pengobatan Cina, mereka mengenal dengan istilah Wusing, teori Wusing. Yang ada disebutkan ada jantung, ada liver, nanti ada paru, ya. Itu menurut mereka organ inti. Kalau Islam enggak, jantung aja. Sampai makanya mereka menyembah simbol ini. Karena organ inilah sumber kehidupan manusia. Mereka enggak meyakini apa? Allah, tapi organ. Ini yang dikatakan kesyirikannya dari sini. Ya, kesyirikan dari sini. Fa inna rahmanakumullah jami'an barakallahu fikum. Fa jantung kita perlu diperhatikan, jantung kita harus dijaga. Kalau nggak ada jaga, kita bisa sakit. Ya, kita bisa sakit hati kita. Kalau hati sakit harus segera diobati. Kalau nggak diobati bakal jadi hati yang mati. Bakal jadi hati yang mati. Wallahu a'lam bishawab. Adakah doa atau zikir agar tidak diganggu setan jin ketika tidur? Pertama, Anda jalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Anda berwudu sebelum tidur. Anda kibaskan kasur sambil baca bismillah. Khawatir ada binatang yang sembunyi di selimut, sembunyi di bawah bantal, atau khawatir ada setan masih di atas ranjang. Kemudian Anda zikir seperti apa? Anda baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, ayat kursi. Anda baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupin. Kemudian dibasuhkan ke seluruh tubuh Anda yang Anda mampu, diulangi 3 kali sebagaimana hadis Aisyah. Kemudian Anda juga diantaranya baca Al-Kafirun. Ini semua yang sabit dari Nabi SAW. Ya, ketika mimpi buruk, Anda bangun, baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali, kemudian balik lagi tidur miring ke kanan. Balik lagi tidur miring ke kanan. Nah, kemudian Anda perlu juga ruqyah rumah Anda. Karena jin yang mengganggu Anda bisa jin yang memang tinggal di rumah Anda, bisa jin nasab, ya, bisa juga jin kiriman. Ya, artinya mereka banyak yang akan menyerang Anda banyak. Makanya Anda banyak-banyak membentengi diri Anda. Ya, bahkan kami dapati berkali-kali dapat kasus wanita yang lama nggak hamil. Perlu Anda melek diagnosa non medis. Nggak hamil itu bukan karena gangguan pola makan saja, pola tidur, pola psikis, perasaan stres, bukan karena gangguan situasi hormonal saja, tapi ada nggak hamil gara-gara ada jin nasab. Sampai kami dapati wanita ini, banyak dari wanita yang kami dapati kisah nyata, setiap malam mereka mimpi ketemu jin ini dan permisi akramakumullah memperkosa wanita ini dan nggak hamil-hamil. Nah, bahkan ada yang sampai 21 tahun nggak hamil. Baru suruh baca ayat-ayat ruqyah
langsung teriak panjang kuat dan langsung pingsan. Nah, ini makar-makar mereka. Jadi apa? Anda harus bentengi diri Anda. Anda bentengi diri Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Ada pertanyaan dari YouTube? Ada? Sepertinya kita cukupkan sampai di sini karena sudah mau adzan asar. Ya, alafu minkum tadi terlambat ya karena ada uzumah, ada undangan dari pihak kajian sebelumnya dan kemudian perjalanan juga lumayan macet. Harap diberi uzur dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada benarnya dari Allah semata, jika ada kesalahannya dari keterbatasan ilmu saya dan gangguan dari syaitan, semoga Allah bebaskan kita dari gangguan syaitan, keluarga kita dijauhkan dari gangguan syaitan, juga Allah sembuhkan orang yang sakit di antara kita, keluarga kita, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.